Berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan seremonial Ibu Bapak penandatanganan MOU. Kalau tadi Pak Gowin bilang harus MOU, harus kerjasama, bukan berarti stealing something, no. Tapi harus collaborate, harus cooperate begitu. Antara tentunya penandatanganan MOU antara Indonesia Anti-Doping Organization bersama para pimpinan organisasi olahraga nasional. Yang pertama saya akan tentunya mengundang Ketua Umum Indonesia Anti-Doping Organization Bapak Gatot S. Dewabroto untuk naik terlebih dahulu ke atas panggung. Pak Gatot. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk Pak Gatot, silahkan. Penandatanganan yang pertama kita akan melakukan beberapa sesi ya Ibu Bapak. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang pimpinan Persatuan Atletik seluruh Indonesia untuk naik ke atas panggung. Silahkan Pak. Penandatanganan yang pertama, teman-teman boleh dipersilahkan dokumennya untuk diberikan, disimpan di meja tentunya. Disimpan di meja. Ini yang pertama adalah dengan PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, dan juga IADO tentunya, silahkan. Ini dulu, PASI dulu. Ya, ini PASI. Baik. IADO-nya. Itu dari IADO. Dari Yandra. Itu kon ya? Sop, iya, sop doang. Indonesia bebas lagi. Namanya ini apa? Kalau bisa kan video apa? Apa yang umum lah gitu untuk kalau saya sakit atau apa. Setelah lebih dari 6 bulan dari pelaksanaan PON itu, saya dapat kabar dari temen, dan temen taunya dari koran bahwa ada atlet dayung yang terkena kasus doping, dan katanya itu saya yang kena. Di situ saya kaget, baru dapat kabar itu. Di situ saya langsung beli korannya. Saya lihat ada nama saya di situ. Saya telepon pelatih, saya telepon pengurus. Saya disuruh tenang untuk hadapi semuanya. Tunggu sampai ada surat resmi dari Ladi atau dari KONI, baru saya bergerak gitu. Di situ memang sempat saya nggak latihan. Ya pikiran udah kemana-mana lah gitu. Apakah saya masih bisa latihan atau saya dihukum, ya jatuh lah mental saya di situ. Nggak lama dari surat kabar yang beredar itu, saya dipanggil ke KONI untuk klarifikasi di situ ke dokter yang ada di KONI. Ditanya, kamu minum obat apa aja? Saya nggak tahu, di situ saya belum tahu obat apa yang pernah saya pakai dan kandungannya apa. Saya nggak ngerti di situ. Saya ceritakan bahwa
awal 2012 itu memang saya pernah cedera dan saya pernah berobat beberapa kali ke rumah sakit dan ke klinik. Nah di situ pihak sport medicine di KONI itu tanya apakah bisa membuktikan kandungan obat apa aja yang kamu minum selama kamu cedera gitu. Beberapa hari setelah saya konsultasi dengan sport medicine KONI, barulah ada panggilan untuk sidang ke Jakarta waktu itu. Sidang ke Jakarta waktu itu di kantornya Ladi. Di situ saya ditanya apa sih yang kamu minum beberapa bulan terakhir ini. Saya ceritalah semua kronologi saya dengan cedera saya, sakit yang diderita, dan obat-obat yang pernah saya minum seingat saya gitu. Ketika sidangnya berlangsung, dari Ladi itu bilang kalau kandungan obat yang saya pakai itu diuretik, kalau nggak salah gitu. Di situ dijelaskan diuretik itu apa. Saya baru tahu tentang doping mendalam itu waktu pas sidang gitu. Keinget kalau memang waktu itu saya pernah diajak beli obat pelangsing itu sama temen, dan akhirnya setelah sidang itu saya diberi sanksi 1 tahun. Kalau dari keluarga memang ya lebih nguatin saya untuk udah jalanin aja lagi latihan lagi, nggak usah pikirin gitu orang mau ngomong apa, yang penting memang kamu memang nggak tahu gitu apa yang kamu pakai, dan itu pun secara tidak sengaja pakainya gitu. Jadi hampir semua orang terdekat saya itu memberi motivasi yang memang udahlah lupain gitu, dan memang dulu juga edukasi mengenai doping itu memang sangat minim ya gitu. Untuk para atlet Jawa Barat dan Indonesia, jangan terlalu percaya dengan orang terdekat, baik itu teman, saudara, atau bahkan orang terdekat. Andai ada edukasi sejak dulu, mungkin saya tidak akan mengalami kejadian seperti ini. Wow, videonya sangat mengharukan, sangat inspiratif. Teh Indri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya pengen peluk dulu Teh Indri, boleh? Boleh tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Teh Indri. Teh, boleh di sebelah sini Teh. Sebetulnya tadi kata-katanya jelas, boleh dibawa aja Teh biar lebih deket. Andai saja dari dulu sudah ada edukasi soal doping, andai saja sudah terinformasikan dengan baik, mungkin tidak ada kejadian ini. Tapi Teh, kita semua di sini belajar dari kasus Teteh. Nah, saya ingin tahu Teh Indri, apa yang ingin disampaikan oleh Teh Indri bagi seluruh stakeholder olahraga, mumpung lagi ada di sini semua. Pelajaran apa yang paling penting Teh Indri selain tadi trust no one, jangan terlalu percaya sama orang. Mangga silahkan. Lebih ke untuk stakeholder memberi edukasi yang lebih mendalam lagi mengenai doping gitu. Dengan hadirnya IADO ini, harapan dari Teh Indri seperti apa? Semua atlet dan pelatih khususnya mengerti dan lebih aware gitu dengan adanya doping. Dan memang kebanyakan doping itu kan dijual bebas ya, karena dalam kandungan obat tertentu ada gitu dalam daftar doping.
Oke, dan itu bahkan belum diketahui begitu Iya, ya oleh betul. para atlet dan juga pelatih. Sekali lagi terima kasih Teh Indri sudah Iya, membagikan sama-sama. pengalamannya di sini, menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk Teh Indri Lianti. Silahkan kembali duduk Teh, sini Terima punten. kasih. Hatur nuhun sekali lagi. Wow, selanjutnya Ibu Bapak kita akan saksikan bersama pemaparan dari Bapak Raja Sabta Oktohari selaku Ketua Umum National Olympic Committee Indonesia dan juga Ketua Satgas pada saat itu. Kami persilahkan Bang Okto untuk salto ke atas panggung. Enggak tentunya, kita mendengarkan pemaparan Bang Okto seperti apa. Bukan pemaparan, nggak ada papar-paparan. Sharing berarti, Ngobrol aja, ngobrol. lebih ngobrol. Oke, silakan Bang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Ngomongnya di sini apa di sini? Sama aja lah ya. Pak Ketum, gimana Pak Ketum? Ngomongnya di sini apa di sini? Ya? Yang saya hormati, yang saya banggakan, abang saya, Mas Gatot Dewa Broto, Ketua IADO, sahabat saya Gobi dan teman-teman dari WADA, para cabang-cabang olahraga yang hadir, para stakeholder olahraga di Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa kumpul dan menyaksikan satu kejadian sejarah. Saya bicara di sini kapasitasnya ketua NOC tapi mantan ketua Satgas. Dan pada saat itu saya ditanya sama presiden, saya ingat Okto ini masalahnya dopingnya di mana? Saya bilang Pak, Indonesia nggak punya masalah doping Pak, cuma Indonesia nggak punya lembaga anti doping, saya bilang. Jadi gimana bisa nangkep penjahat kalau polisinya nggak ada gitu. Dulu waktu saya cek, mungkin Bapak Ibu agak bingung dengan pernyataan saya, karena memang faktanya IADO adalah lembaga anti doping pertama yang dibentuk oleh Indonesia. Yang diakui secara undang-undang, karena LADI dulu itu Fata Morgana. Kalau LADI dulu Fata Morgana, kenapa saya bilang Fata Morgana? Begitu saya cek di Kumham, itu LADI itu singkatannya bukan lembaga anti doping, tapi lembaga anti dumping Indonesia. Jadi tempat orang buang sampah ternyata. Makanya kotor mungkin. Jadi ini semua yang saya sampaikan fakta. Sehingga pada saat itu akhirnya lahirlah IADO. Dan IADO saya sampaikan kepada Mas Gatot, kami dari NOC itu sebetulnya tidak perlu tanda tangan MOU. Karena NOC dengan sendirinya automatically we have to comply with WADA Code. Gitu, itu bagian dari Olympic Charter gitu. Ini Gobi, Bapak Ibu sekalian, orang yang paling dibenci di Indonesia. Ini gara-gara dia ini Indonesia disangsi nih. Bener. Tapi saya itu ketemu sama Gobi di Singapura, saya dengan bayangan-bayangan Gobi yang menyebalkan ini, ternyata Gobi ini bukan polisinya doping, tapi polisinya anti doping. Itu jauh lebih penting dari itu semua. Tepuk tangan dulu buat Gobi. Saya banyak belajar dari dia, dapat gambaran bahwa yang sebenarnya anti doping itu seperti apa gitu. Nah, gimana caranya kita bisa bebas dari doping kalau sosialisasi terhadap anti dopingnya tidak maksimal. Saya ingatkan ke sahabat-sahabat saya, terutama Pak Ketum IADO, bahwa nggak bisa nangkep orang loh kalau sosialisasinya nggak maksimal. Karena atletnya bisa defense, I don't know, dia bilang. Nggak pernah ada yang jelaskan sama saya, nggak pernah ada yang kasih tahu sama saya gitu. Nah inilah PR terberat dari IADO adalah bagaimana memaksimalkan sosialisasi kepada para atlet. Ini jangan sampai kejadian obat pelangsing ini terulang kembali. Saya awalnya dari cabang olahraga balap sepeda dan saya pikir Gobi cukup familiar dan sahabat dari WADA cukup familiar. WADA itu terbentuk gara-gara balap sepeda, betul ya? Gitu. Karena yang dilakukan oleh Lance Armstrong pada saat itu 7 kali menang di Tour de France, ternyata 7-7-nya pakai doping.
Dan the most sophisticated doping itu di balap sepeda sampai hari ini. Karena dopingnya ada dua, doping biological sama doping mechanical. Kalau dulu hanya biological ya kan diperiksa manusianya. Kalau sekarang udah ada mechanical, apa sepedanya di X-ray. Kejadian waktu itu Pak, berapa kali di Tour de France, sepedanya jatuh, orangnya mental tapi bannya muter terus. Nah itu doping juga, namanya doping mechanical tuh gitu. Nah, tapi saya nggak tahu apakah itu masuk di IADO atau bukan. Saya pikir itu lebih masuk ke federasi ya. Bapak Ibu sekalian, sangat penting buat kita semua, terutama kami di Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, untuk bisa mendapatkan informasi yang maksimal dan membantu pekerjaan Pak Gatot. Karena Pak Gatot dengan teman-teman IADO tidak mungkin bisa menjangkau orang-orang yang ada di semua cabang-cabang olahraga di seluruh wilayah Indonesia. Yang punya infrastrukturnya adalah Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau sampai ada informasi tentang doping yang tidak sampai ke para atlet, kita menjadi bagian dari kesalahan juga. Jangan sampai Indonesia kena sanksi lagi. Dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih sekali lagi buat sahabat saya Gobi yang sudah membantu Indonesia akhirnya sama-sama bisa compliance dan sanksi yang harusnya 1 tahun di squeeze out jadi 3 bulan. Terima kasih Gobi. Dan saya ingetin Gobi ini cuman gayanya yang nyermin, tapi orangnya baik kok gitu. Dan yang disampaikan sama dia benar gitu. Kalau untuk doping itu nggak bisa main-main. Jadi saya mengalami sendiri Pak, waktu di balap sepeda dulu saya kan orang bodoh. Begitu masuk ke balap sepeda ilmu saya sangat terbatas. Jadi saya banyak dibohong-bohongin sama orang. Sampai akhirnya saya belajar sendiri ke luar negeri. Ke UCI, tempatnya balap sepeda dunia. Sama ke ACC, Asian Cycling Confederation. Karena mohon maaf di Indonesia ini banyak orang sok tahu. Banyak orang yang sok tahu gara-gara dia pikir dia benar. Jadi dia kasih tahu semua orang. Padahal informasinya salah. Bayangin kita hidup dari suasana empiris, suasana pengalaman zaman dulu yang ternyata salah. Gitu. Nah padahal olahraga itu sekarang sudah scientific, ilmunya jelas. Di NOC ada Olympic Charter, di IADO ada WADA Code. Kita tinggal ngikutin aja, kita nggak perlu bikin baru, kita nggak perlu berimprovisasi. Kenapa? Karena kalau kita bikin baru atau kita berimprovisasi, jangan-jangan tidak sesuai dengan apa yang ada di Olympic Charter maupun di WADA Code. Nah ini yang menjadi tantangan dan saya yakin juga teman-teman dari cabur itu semua juga punya pakam-pakam dari internasional federasinya masing-masing. Dulu saya sempat dibohongin Pak, saya sempat dibohongin. Bayangin lembaga wasit di balap sepeda itu namanya komiser, itu bikin lembaga sendiri katanya mereka independen. Gitu. Dan saya dikasih tahu bahwa ada komisir nasional, komisir elit, sama komisir regional. Saya yang nggak tahu apa-apa percaya aja, begitu pas keluar baru tahu oh ternyata salah, itu ngarang-ngarang dia sendiri aja, saya bubarin tuh. Gitu. Karena komisar atau wasit itu harus ada di bawah international federasi atau national federasi yang diakui oleh international federasi secara peraturan. Nah ini clear. Jadi daripada kita mengada-ngada, mendingan kita ngikutin aja track yang udah ada gitu. Sama seperti IADO ini juga. Daripada kita berimprovisasi sendiri, bilang oh ini bukan doping, ini doping. Orang udah ada peraturannya kok gitu. Nah, kalau peraturannya udah ada tinggal diikutin, kalau ternyata ada temuan, ya nanti kita bisa konsultasikan. Tapi saya ingatkan untuk saya sendiri dan rekan-rekan sekalian, bukan berarti kalau kita kena doping bahwa kita langsung disanksi ya. Kita punya hak untuk menyatakan bahwa ini betul doping atau bukan. Betul ya Gobi ya? We have rights to prove ourselves that is it really doping or not, we are dope or not. Gitu. Betul ya? Gitu. Nah itu yang menjadi tugasnya IADO. Karena ada case kemarin baru-baru saya nggak usah sebut dari mana gitu, yang dikatakan doping ternyata setelah dites berulang-ulang ternyata bukan. Jadi itu mungkin saja terjadi. Namanya tes pasti ada kesalahan juga. Sehingga kita punya hak untuk membuktikan, karena saya sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia sangat berkepentingan terhadap prestasi atlet Indonesia. Sehingga saya tidak rela kalau atlet Indonesia didiskualifikasi gara-gara doping gitu. Nah ini tugasnya kita semua dengan Pak Gatot, dengan IADO, supaya menjaga jangan sampai performa terbaik atlet kita itu bisa jadi gagal gara-gara doping. Masih fresh ingatan kita kemarin
salah satu atlet kita dari nomor angkat besi yang setelah 10 tahun akhirnya mendapatkan haknya dari tidak punya medali sehingga mendapatkan medali perak dari Olimpiade London. Nah ini tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh WADA dan teman-teman dari Sirado sehingga menjaga haknya kita. Kita nggak mau kita disalahin, kita nggak mau kita dirugikan, tapi kita juga tidak boleh merugikan orang lain. Nah ini PR besar yang harus kita tanggung bersama, PR besar yang harus kita jaga bersama, sehingga atlet Indonesia bisa tampil secara maksimal dan bebas doping. Sekali lagi atas nama Komite Olimpiade Indonesia, saya ucapkan selamat kepada Mas Gatot dan teman-teman dari IADO. Terima kasih kepada WADA dan Sirado atas supportnya. Kami di Komite Olimpiade Indonesia sangat membuka diri untuk terus bekerja sama dengan semua stakeholder, terutama para cabang-cabang olahraga, sehingga atlet Indonesia selalu bisa tampil di panggung-panggung internasional untuk mengisi podium-podium yang kita banggakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih Bang Okto atas cerita saling sharing yang ternyata bestie ternyata sama Gobi sekarang ya. Oke, baik, terima kasih. Dan berikutnya sama-sama Ibu Bapak kita akan menyaksikan pemaparan materi Ketua Umum IADO. Tentunya Bapak Gatot S. Dewa Broto selaku Ketua Umum IADO, kami persilahkan. Kita ingin banyak belajar terkait doping, apa yang bisa kita lakukan bersama. Karena betul tadi Bang Okto mengatakan ini bukan hanya pekerjaan rumah dari Pak Gatot saja. Kita semuanya harus bekerja sama. Silakan. Terima kasih Mbak Widya. Bapak Ibu sekalian, especially to Mr. Gobin and Mr. Sarvan, on this occasion I would like to present how important anti-doping in Indonesia. Because so far not everybody, not all of the athletes are including the what so called the athlete support persons knew very well about the anti-doping. If they knew about the anti-doping, unfortunately saja kamu kirim surat dari IADO kepada Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan Indonesia nanti akan kirim kepada Menteri Perhubungannya Thailand. Nah, masalah dari sini untuk transportasi tetap membayar seperti biasa, delivery, entah itu pakai Garuda, pakai Thai atau maskapai yang lain, itu fine. Tapi nanti kalau di sana, di Bangkoknya ada masalah, atau di Jakarta juga ada masalah, biarkan itu urusan government to government. Jadi poinnya adalah, ini UNESCO Convention itu mendorong bahwa IADO ini tidak boleh kerja sendiri, biarkan nanti berurusan dengan atau kita berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Kami terbuka mata saat seminggu yang lalu diingatkan oleh Jada dari Jepang. Lanjut. Ya, next. Nah, tadi sudah kami sebutkan, kemudian Mr. Perumal dan Mr. Gobin juga menyebutkan tentang kewajiban. Itu hukumnya adalah wajib. Kita harus patuh pada WADA Code. Tapi di luar itu kita juga harus patuh. Di luar itu ada sejumlah namanya international standard atau standar internasional. Mulai dari masalah edukasi, kemudian yang terkait dengan testing and investigation, result management, code compliance by signatory, dan lain sebagainya. Saya mengambil contoh, bulan Juli yang lalu saya ditegur oleh WADA. Mr. Gobin juga tahu. Itu ada kejadian sebuah lembaga perguruan tinggi di Indonesia, saya lebih baik tidak menyebut namanya, mendeklar bahwa di tempat kami mulai hari ini silahkan untuk mengirimkan sampelnya, karena kami punya laboratorium baru, laboratorium anti-doping. Apa yang terjadi? Saya masih ingat tanggalnya, itu tanggal 5 Juli, statement itu dikemukakan, tanggal 6 saya dijewer oleh WADA. Saya dijewer, saya diingatkan. Habis itu saya telepon Mr. Gobin. Karena saya sama Mr. Gobin itu telepon kadang-kadang sehari bisa berapa kali. Sudah kayak minum obat, bisa 3 kali, bisa sekali, dan sebagainya. Saya tanya, Mr. Gobin, ini kok tahu-taunya
WADA itu tahu kalau di Indonesia ada statement dalam bahasa Indonesia, itu kok cepat sekali diketahui. Habis itu saya dijelaskan panjang oleh Mr. Gobin, Pak Gatot, kami itu di WADA itu punya banyak staff, dia bisa memonitor, either English, French, Arabic, Malay, and others. Jadi jangan ngambil berisiko apapun pernyataannya yang itu bertentangan dengan code. Habis itu saya lapor pada Pak Menteri, Pak Menteri kami ditegur, yang mengatakan bukan IADO, tapi IADO yang ditegur. Saya lapor Pak Menteri jawabannya simpel, Pak Gatot jangan-jangan ada mata-mata, ada informan dari WADA di Indonesia. Enggak Pak, gitu. Saya jelaskan, saya sudah dapat info dari WADA dan dari Serado bahwa intinya di WADA itu mereka memonitor apapun yang terjadi di belahan negara manapun. Sehingga lalu saya sampaikan, tolong coba kamu komunikasi langsung dengan pimpinan lembaga tersebut, dan akhirnya saya minta maaf, kirim surat resmi kepada WADA, kami minta maaf agar hal tersebut tidak terjadi. Poinnya apa? Karena kalau di Indonesia nanti ada lembaga yang mendeklar, di sini ada laboratorium anti doping, kirimkan ke kami, biar nggak pakai ongkos mahal, nggak usah di delivery, itu ya kalau laboratoriumnya itu terakreditasi WADA, kalau enggak itu berabe. Yang kena sanksi ya lagi-lagi adalah LADI atau IADO. Nah itu termasuk salah satu yang disebut peraturannya, yaitu yang disebut sebagai International Standard for Laboratory. Ya lanjut. Dulu orang berpikir, mungkin Teh Indri pun juga sama, orang berpikir yang namanya doping itu cuma mengkonsumsi. Saya mengkonsumsi obat terlarang, itu doping, nggak usah jauh-jauh, saya pun juga sama. Saya juga taunya yang namanya doping itu mengkonsumsi barang terlarang gitu. Nggak taunya peraturan itu berubah. Sekarang yang namanya larangan itu bisa sampai 11 item yang perlu kita perhatikan. Dan itu tercantum di code, yaitu di artikel di pasal 2.1 di code. Ini enggak ngarang, ini bukan IADO yang ngarang. Pertama adalah present, ada barang terlarang masuk di tubuh kita. Kemudian penggunaan, barang itu ada, kemudian digunakan, kemudian evasion, dia berusaha untuk menghindar misalnya diperiksa dia menghindar terus menghindar. Kalau orang mengatakan tarsok gitu. Kemudian whereabout failure. Tugas kami, terutama di sini di tempatnya Bu Linda sebagai direktur testing, itu diantaranya melakukan untuk pelacakan whereabout information. Misalnya di stafnya Bu Linda, telepon kepada atlet yang bersangkutan, atletnya susah dihubungin. Mungkin nomor HP-nya ganti, atau alamatnya sudah ganti. Enggak peduli, kami harus tahu dan atlet yang bersangkutan harus wajib memberitahukan kepada kami. Atlet itu ganti HP-nya kapan, kemudian nomor barunya apa, alamatnya di mana dan sebagainya. Itulah sebabnya ini termasuk pelanggaran yang disebut doping. Kemudian tampering, percobaan untuk melakukan doping. Kemudian possession, kepemilikan. Kemudian trafficking itu kayak kita kan mengenalnya kayak human trafficking, nyoba-nyoba orang lain supaya melakukannya. Kemudian administration to athlete, mencoba mengadministrasikan, itu juga dianggap doping. Complexity menjadi sangat kompleksitas, prohibited association, membuat asosiasi yang terlarang, dan terakhir ada discourage. Nggak usah mau diperiksa IADO, ngapain, capek. Belum lagi nanti IADO datangnya mendadak dan sebagainya, itu sudah termasuk doping. Jadi ini yang perlu diketahui, poinnya adalah kami mengingatkan yang namanya doping itu tetap harus diperhatikan atas perkembangan zat-zat yang ada. Lanjut, saya ini diminta untuk agak ke kanan, betul. Berikutnya adalah apa sih kewajiban dari NF? NF itu Induk Organisasi Cabang Olahraga. Itu kewajibannya banyak banget. Tadi diantaranya kewajibannya adalah simple aja, diantaranya adalah penandatanganan MOU antara kami dengan NF. Kalau di tempatnya masuk tuh sebetulnya NOC itu sangat strategik, karena NOC di negara manapun itu disebut dalam code. NPC juga, tapi lebih strategik NOC, karena in case kayak tempo hari sedang ada sanksi,
itu NOC itu bisa menjalankan tugas-tugas yang dilakukan oleh lembaga anti doping. Yaitu pertama, menyediakan informasi tentang atlet, menyediakan informasi tentang keuangan atlet. Nah, ini jangan sampai keliru ya. Kami bukan PPATK, kami bukan auditor, tapi kami harus tahu. Ini hal baru, karena kami sempat ada objection, ada tantangan pada saat menyebutkan tentang keuangan. Apa-apaan ini IADO? IADO kayak PPATK, bukan. Karena ada rumusnya, semakin itu prestasi, semakin cabur itu bergengsi, bonusnya gede, dan itu iming-iming yang gede, itu berpotensi tidak pasti ya, tapi berpotensi kemungkinan menggunakan doping itu tinggi. Makanya kita pengen tahu data keuangannya seperti apa. Ini poin yang tentang keuangan ini sangat penting sekali. Poin yang kedua ini, kami resistensi itu sudah ada, tapi alhamdulillah setelah kita jelaskan, tadi Mr. Gobin sudah mengatakan, lain kali kalau ada cabur masih ngeyel, gampang saja kami laporkan kepada letter ya Mr. Gobin, if there will be any objection whosoever from any national federation, we would like to directly report to the related international federation. So clear, jadi gampang tugasnya IADO. Kemudian yang berikutnya menyediakan informasi tentang kegiatan atlet, kemudian memberikan tambahan informasi intelijen. Kami di IADO itu ada namanya direktorat di sini, mohon untuk berdiri Pak Arianto. Ini adalah Direktur Intelijen dan Investigasi. Jadi mohon hati-hati dengan IADO. IADO pun juga punya direktur yang ngurusin intel, ngurusin investigasi. Jadi kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan, isu yang mencurigakan, itu tugasnya beliau yang melakukan pelacakan. Ini benar enggak? Itu ada rencana penggunaan doping dan sebagainya. Kemudian mendukung setiap penyelidikan, monitoring dan evaluasi edukasi anti doping atlet, memastikan kerahasiaan informasi, kemudian menghormati proses tes doping, menghormati sidang dengar pendapat kasus doping. Tadi Mas Okto, Ketua NOC menyebutkan atlet punya hak untuk melakukan hearing, untuk melakukan appealing, untuk melakukan banding, untuk pembelaan diri. Nah itulah sebabnya mereka pun juga harus menghormati sidang dengar pendapat kasus doping yang dilakukan oleh atlet. Kemudian memastikan atlet mengajukan TUE. TUE itu singkatan dari Therapeutic Use Exemption. Indonesia punya cerita, mungkin I would like to inform to Mr. Sarafan and Mr. Gobin, a few years ago there was an weightlifting athlete, her name is Lisa Rumbewas. She got the gold medal on the Laos SEA Games, I forgot the year, and then she got also the silver medal from Sydney and Athena Olympic Games. It was quite unique for the Lisa Rumbewas because every time Lisa Rumbewas would like to compete, she used to do for submitting the TUE. Karena kenapa? Karena Lisa Rumbewas itu mengidap, mohon maaf, sakit step, sering menderita step. Tapi jangan kira dia tidak berprestasi. Beliau itu kalau sedang sakit, saya pernah melihat di Kemenpora belum lama ini, kira-kira 2 tahun yang lalu, sakit. Tapi beliau tetap berprestasi. Kenapa? Karena dokternya Mbak Lisa Rumbewas, beliau dari Papua, itu rajin menerapkan atau menggunakan atau mengajukan TUE. Nah ini penting bagi para atlet, pelatih dan cabur. Tapi juga jangan sembarangan gitu. Besok mau main, mau tanding, hari ini kemudian mengajukan TUE. Itu ada durasinya dan harus ada alasan. Dan kami pun juga harus nanti ada komite independen kami, bagian dari IADO, tapi kami tidak boleh campur tangan pada TUE tersebut, komitenya, itu yang akan menilai apakah obat yang diajukan ini layak untuk diloloskan atau tidak. Kemarin pengalaman Asian Para Games di Solo, itu ternyata banyak sekali yang ditolak oleh komite TUE di kepanitiaan. Karena, mohon maaf, karena dokter-dokternya tidak tahu TUE-nya kayak apa. Gitu. Lanjut, slide berikutnya.
Nah, setelah NF tadi tahu, nanti kami akan mengidentifikasi risk assessment-nya seperti apa. Nah, ini perlu saya luruskan juga, jangan punya asumsi cabur dan atlet mengatakan, Pak Gatot, berarti IADO akan melakukan testing atau asesmen kepada seluruh atlet. Enggak, kami enggak ada waktu untuk kepada semua. Itu kami sudah punya datanya. Datanya mana saja yang punya potensi untuk nantinya kami ambil sampelnya. Ini yang perlu kami luruskan, karena keengganan dari cabur kadang-kadang adalah karena nanti atlet kami habis semua diambil sampelnya. Kami anggarannya enggak akan cukup untuk itu. Ya, lanjut. Ini pelanggaran anti doping berdasarkan cabang olahraga. Yang paling tinggi masih bodybuilding. Kemarin, the last time on the previous National Sport Games in Papua, Mr. Gobin and Mr. Sarafan, unfortunately, the case of doping was dominated by bodybuilding sport program. 4 athletes should be suspected to use doping, and then another one came from weightlifting. I think that it's not only occur in Indonesia, but over the world. Dan nomor 2, cycling. Pak Okto tahu persis, kemudian atletik, weightlifting, powerlifting, football, mixed martial art, wrestling, rugby union, aquatic, and boxing. Ini adalah data dunia ya, bukan data Indonesia. Ini perlu saya clearkan juga. Lanjut. Ya, please. Ini pelanggaran anti doping berdasarkan cabang olahraga, itu yang di binaraga 80%, kemudian di angkat besi 20%. Makanya tempo hari kami memberikan treatment khusus kepada Persatuan Binaraga Fitness Indonesia. Lanjut. Kehadiran Indonesia IADO pada event olahraga di tahun 2022. Ini kami terus melakukan edukasi, ternyata data sangat mengejutkan, tapi datanya juga meresahkan. Jadi hampir 72% itu belum pernah. Unfortunately, Mr. Sarafan and Mr. Gobin, most of the athlete support people have not been educated by the NADO Indonesia. That's why we have to accelerate all of the education activity across the country, and fortunately all of the NF, all of the sport federation welcome our activity. Kemudian hanya 28% yang sudah merasa pernah mendapatkan edukasi. Lanjut. Kehadiran IADO pada event olahraga ini untuk secara internasional, daerah dalam konteks untuk pelaksanaan testingnya. Jadi di sini ketahuan untuk event internasionalnya berapa, kemudian daerahnya untuk event nasional, dan di sini menunjukkan bahwa kami masih jauh dari harapan. Ya, lanjut. Peran stakeholder dalam anti doping di Indonesia berdasarkan CCQ. Jadi tahun depan Indonesia itu akan diaudit oleh WADA. Kami rada senam jantung dikit, tapi alhamdulillah, due to the presence of Mr. Sarafan and Mr. Gobin, we would like to discuss later tomorrow, the whole day we would like to discuss related to the CCQ, jadi Code Compliance Questionnaire, itu akan nanti menjadi materi pada saat tahun depan akan ada audit, itu akan jelas. Kita membutuhkan keterlibatan stakeholder, karena ini ada kaitannya dengan misalnya, tadi Pak Menteri sudah mengatakan, Pak Menteri alhamdulillah sudah banyak membantu kami, tapi ternyata bantuan yang diberikan oleh Pak Menteri untuk tahun ini, untuk tahun depan itu naga-naganya harus lebih tinggi, karena ini menyangkut masalah pembiayaan, funding, anggaran. Yang kedua tentang data atlet. Data atlet itu khususnya dari NF, kalau poin yang pertama dari government, poin yang kedua dari NF, kemudian ketiga komunikasi dan informasi. Kami terus berusaha memperbaiki komunikasi dan informasinya,
kemudian pengumpulan sampel, persidangan, dan pengiriman sampel. Ini kerja keras IADO untuk di tahun depan, harus lebih keras lagi. Ya, lanjut. Peran stakeholder dan IADO masih dalam the Code Compliance Questionnaire. Jadi kita tahu dari data ini itu menyebutkan untuk TUE itu berapa persen, ya. Kemudian untuk education, untuk intelligence and investigation, untuk ISP, kemudian result management, kemudian testing, kemudian yang sifatnya umum. Jadi ini adalah pertanyaan yang muncul di dalam CCQ, panjang sekali. Dan kami tidak boleh sembarangan menjawab. Jadi sebagai sampel kemarin kami ditanya oleh JADA, oleh Jepang. Ditanya kepada kami, halo IADO, apakah kamu sudah menjawab ini ya atau tidak? Waktu kami menjawab iya, ditanya buktinya apa, dokumennya apa, what kind of document you could persuade us that IADO is ready for that one. Jadi mereka sangat detail sekali dan ini panjang banget, banyak sekali pertanyaannya. Lanjut. Bagaimana jika Indonesia tidak patuh? Jawabannya clear, ya disanksi. Jadi sebetulnya kami itu hampir setiap hari itu senam jantung, deg-degan juga. Ini cuman kami nggak cerita aja kepada Bapak Ibu sekalian. Kami itu deg-degan, kurang ini salah, kurang ini salah. Jujur saja, kira-kira when Mr. Gobin, do you still remember last time you reminded us about the method of two-way to communicate with others, ya. Jadi kira-kira 3 minggu yang lalu saya ditegur oleh Mr. Gobin, Pak Gatot ini enggak boleh, ini tidak boleh, cara komunikasi two-way-nya seperti itu gitu. Kita kan pengennya kalau di Indonesia ada halo dokter, ternyata ini enggak bisa di apple to apple di cara komunikasinya untuk two-way sesuai dengan aturan yang ada di Wadakut. Ya udah kami patuh, kami minta maaf kepada Mr. Gobin. Jadi poinnya hampir setiap minggu, setiap saat itu kami harus siap untuk deg-degan, untuk diingatkan. Tapi tujuannya Mr. Perumal dan Mr. Gobin itu bagus. Demi baiknya IADO, beliau berdua ini tidak punya pretensi negatif. Pretensinya adalah positif. Kalau nggak positif nggak mungkin beliau ini datang ke sini. Ya lanjut. Nah ini tadi, bagaimana jika Indonesia tidak patuh? Ya udah, simpel sekali, sanksi. Jadi apalagi kita tahu tahun depan banyak event dunia, Mas Okto punya gawe di Anok World Beach Game, kemudian Pak Iwan Bule di PSSI untuk FIFA Under 20, kemudian di Perbasi punya FIBA, World Cup dan sebagainya. Dan ini akan kelibas karena sanksi dan itu tidak akan bisa jalan. Makanya itu menjadi tugas kami, insya Allah. Lanjut. Bagaimana jika Indonesia tidak patuh? Contohnya sudah terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2021. Ketika Thomas Cup sudah 19 tahun tidak pernah kembali lagi ke Ibu Pertiwi, saatnya kembali ternyata sangat disayangkan bendera merah putih tidak bisa dikibarkan. Kenapa? Itu betapa powerfulnya dari WADA. Udah, panitia nggak bisa apa-apa. Lanjut. Oke, jadilah itulah kerja kami yang sudah kami lakukan dan kerja kami the next yang kami mohon dukungan daripada para stakeholder dan kami tidak punya tujuan lain kecuali adalah untuk mematuhi sepenuhnya aturan dari Wadakut. Dan itu menggambarkan mungkin kalau di tempatnya Mas Okto di NUC, saya kadang juga sempat kaget. Antara di IOC itu enggak ada namanya UNESCO Convention, tapi di WADA ada UNESCO Convention. Itu bedanya antara WADA dan IOC, tapi WADA itu part of IOC itu sendiri, karena itu saling keterkaitan. Dan yang terakhir dari kami ucapkan terima kasih atas bantuan kooperatif dan kerjasama dengan para stakeholder di Indonesia dan juga tentu saja dengan WADA dan Serado, karena kerja keras dari IADO itu tidak mungkin terjadi tanpa partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan kita berharap pada the next akan lebih baik bagi Indonesia yang play through, play safe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih berada di sini Pak Gatot. Ada beberapa yang di belakang tadi sudah bisik-bisik, kayaknya sih udah siap-siap mau bertanya begitu ya. Silakan teman-teman yang ingin langsung bertanya kepada Ketua Umum ini Ikatan Indonesia Anti Doping Organization. Saya buka sesi Q&A sekarang. Sudah ada payung hukumnya begitu. Sanksi juga tadi yang disebutkan oleh Pak Gatot berkali-kali dan juga sosialisasi yang akan dilakukan. Silakan boleh dibantu teman-teman. Mike di belakang. Bapak memakai baju biru. Mas. Di sebelah sana di belakang Bapak pakai baju batik biru. Iya. Silahkan. Saya buka di 2 pertanyaan terlebih dahulu. Selamat pagi. Pak Gatot dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya ada sedikit mungkin perlu penjelasan, tetapi sebenarnya banyak karena... Pak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Rinaldi dari olahraga jet ski. Ya, halo Pak Gatot. Ini Pak, kami sudah mengikuti sejak awal. Dan memang sebelumnya juga, sebelum acara ini saya sudah membuka website dari IADO. Memang terlihat ini luar biasa Pak. Pekerjaan IADO bebannya luar biasa. Karena risikonya adalah bendera yang tidak boleh berkibar. Atau band dari wadah. Nah tugas yang sekarang dilakukan ini kan banyak Pak, tetapi saya melihat ini 70% mungkin atau 80% itu lebih kepada pemberian pemahaman kepada setiap stakeholder agar terhindar dari doping. Nah ini juga di website ini juga sudah panjang lebar disebutkan, tetapi mungkin bagi para atlet, bagi para pelatih, mungkin perlu semacam satu ringkasan yang lebih mudah, lebih applicable di lapangan, tanpa harus membaca begitu banyak penjelasan dari website itu. Kalau ada yang kurang dalam buku pintar yang kecil, mungkin bisa membuka websitenya. Itu saya pikir barangkali bisa membantu kami-kami, terutama dari cabang olahraga untuk memberikan pemahaman kepada orang lain dan juga mereka juga karena pegang juga bisa memiliki pemahaman yang sama dengan kami. Itu saran kami Pak. Mudah-mudahan ke depannya IADO semakin sukses dalam menjalankan jaga. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih Pak Rinaldi. Saran begitu silahkan direspon Pak Gatot. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Ini adalah sahabat saya dari jet ski. Salam ketemu kembali Pak Rinaldi, udah lama. Dan saya juga sudah lama nggak pakai jet ski, biasanya sama Pak Okto naik jet ski gitu ya. Oke, tapi sebelumnya Mbak Widya, kami mohon juga nanti kepada seandainya ada pertanyaan kepada Mr. Perumal nanti ada sesi tersendiri Pak Gabi, ya baik. Ya. Okay, Mr. Perumal and Mr. Gobin, later after the lunch, there will be another session for Q&A for you. Oke, Pak Rinaldi, jadi terima kasih. Pertanyaan Bapak ini muncul di 3 kota yang saya kunjungi, di Surabaya, Palembang, dan juga di Jakarta juga, yang pertama Jakarta. Jadi pertanyaannya simpel, Pak Gatot, IADO ini kurang kerjaan. Ada aturan code lengkap banget. Memang betul ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Bapak betul sudah mengentertain kami, sudah memanjakan kami. Tapi jangan memusingkan kami Pak. Kami ini tiap hari sudah digojlok oleh pelatih, diomelin pelatih, dibully oleh pelatih. Kami nggak bisa membaca seperti itu, tolong Pak diringkas. Oke, kalau itu nanti insya Allah mungkin dalam waktu singkat karena masih berproses, kami saat ini masih menerjemahkan apa yang diperintahkan oleh Mr. Gobin. Tempo hari tolong diminta Mr. Gatot, please upload your IADO rule. Sudah kami upload. Tapi juga yang belum adalah versi bahasa Indonesia. Insya Allah di akhir minggu ini versi bahasa Indonesianya untuk IADO rule-nya, peraturan tentang IADO itu lebih ringkas daripada code, itu juga akan naik di website kami. Jadi itulah sebabnya semua itu diterjemahkan dalam arti
WADA Serado bisa mengontrol kami, apa yang kami beritakan, tapi di sisi lain di Indonesia juga bisa menjadi konsumsi publiknya stakeholder. Yang kedua adalah, kembali ke pertanyaan tadi, Pak Gatot merepotkan kami ini, IADO ini, buatlah yang ringkes saja. Dan itu kemudian juga pertanyaan kepada yang namanya prohibited substances. Jadi prohibited substances, saat terlarang itu disampaikan, Pak Gatot, kami ini bukan dokter, tapi yang tertulis di website itu bahasa generik semua, bahasa dokter semua gitu. Nah kalau itu saya nggak berani. Mr. Gobin, I don't want to summarize all of the list of the prohibited substances. Itu sudah given. Bahkan to mention nama produk pun kami nggak berani. Padahal kita tahu ada produk-produk itu. Karena suatu saat IADU pasti akan dituntut, digugat. IADU sembarangan, kenapa kok menyebut nama obatnya? Nah, langkah yang paling bagus itu, saya pernah ada kejadian di BBSI itu contoh yang bagus, pada saat kami tanggal 12 Agustus datang ke Cipayung, mereka itu tertib, pusing sedikit, mereka itu tanya kepada dokternya, dokter obat apa yang boleh kami minum dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah kami harus memperbaiki lebih komunitif lagi dan termasuk tentang TUE tadi. TUE masih banyak yang belum diketahui. Sementara di kami, Dr. Ari beserta tim dari TUE akan lebih komunikatif kepada stakeholder dengan harapan mereka lebih tahu TUE ini kayak apa. Buktinya Lisa Rumbewas pun bisa menjadi juara di SEA Games, kemudian di Olimpiade juga dapat. Jadi poinnya adalah semakin kami banyak memberi informasi dengan bahasa yang mudah ya Pak Renaldi, yang tidak memusingkan. Jadi insya Allah apa yang menjadi keinginan Bapak terpenuhi dalam waktu dekat ini. Terima kasih Pak Renaldi. Terima kasih Pak Gatot. Akan disimplify begitu ya Pak Renaldi. Saya yakin sebentar lagi juga di Instagramnya akan sangat aktif di media sosial yang seperti Reels begitu. Lebih memudahkan, reminder apa aja yang boleh dan tidak boleh. Seperti tadi instruksi dari Pak Gatot, silahkan teman-teman yang ingin juga langsung bertanya kepada Pak Perumal dan juga Pak Gobi, nanti akan saya bantu translate. Silahkan, ada lagi pertanyaan di sesi pertama ini? Ya, baik teman-teman boleh dibantu. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Herman Mandagi dari staf Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara dan juga mantan atlet nasional atletik. Yang menjadi mungkin semacam sharing, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa memang untuk sosialisasi IADO ini perlu lebih digalakkan. Ya, mungkin yang kami pertanyakan, bisakah IADO ini dibentuk di setiap daerah agar benar-benar sosialisasi ini bisa lebih tersampaikan dalam hal baik dalam kepengurusan di daerah, pelatih ataupun pengurus. Karena pemahaman mereka saya kira masih sangat dangkal masalah soal doping. Itu yang pertama. Yang kedua, sepengetahuan saya untuk tes doping itu lebih banyak pada event seperti PON, SEA Games ataupun Asian Games dan seterusnya. Bisakah dalam setiap event kejuaraan nasional itu sudah bisa dilakukan testing doping bagi para atlet? Agar benar-benar para atlet itu secara pemahaman kita sudah bisa tahu dari kejuaraan nasional sehingga mungkin atlet yang berprestasi di tingkat kejuaraan nasional itu yang nanti disiapkan ke event internasional itu sudah lebih kita tahu bagaimana pendeteksian awal apabila ada hal kedangkalan atlet itu ataupun pelatih tidak tahu mengonsumsi obat-obat ya semacam flu dan sebagainya yang mereka tidak tahu sudah ada unsur dopingnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak Herman. Herman. Pak Gatot izin satu lagi, boleh? Ya. Terima kasih Pak Herman dari Sulawesi Utara, selamat datang di acara ini. Kami langsung to the point untuk menjawab, bolehkah IADO itu punya perwakilan di daerah? Jawabannya mohon maaf tidak boleh. Jadi di undang-undang yang baru disebutkan, IADO is the only one, the only national anti-doping organization in Indonesia. Jadi hanya tunggal, tidak boleh ada yang lain. Kalau seandainya itu ada keperluan di daerah,
kami pasti dengan cepat menerjunkan tim, ya itu satu. Yang kedua adalah memang edukasi sampai dengan di bulan November ini, itu kami baru menjangkau 15 provinsi yang langsung dipimpin oleh Direktur Edukasi kami. Mohon untuk berdiri Ibu Natasha, ini yang ada di sebelah kiri itu adalah Direktur Edukasi yang kemarin secara maraton sudah bergerilya untuk datang ke 15 provinsi. 15 provinsi kenapa? Itu adalah peringkat dari 5 PON terakhir. Itu yang masuk di 15 teratas adalah yang kami datangi. Jadi kami tidak pilih KC kenapa itu didatangi dan sebagainya. Yang ketiga adalah kami itu sudah datang, ini mumpung ada Mr. Gobin dan Mr. Perumal, tidak datang hanya di event-event tertentu. Ada yang namanya ICT, In Competition Testing. Jadi kayak seperti kejurnas, itu namanya In Competition Testing. Atau kejuaraan apapun lah, internasional juga sama, kayak kemarin Asian Para Games itu ICT. Tapi di luar itu ada yang namanya OOCT, Out of Competition Testing. Testing ini dilakukan tanpa notifikasi, tanpa pemberitahuan, mendadak kepada atlet-atlet yang masuk di RTP kami. RTP itu Registered Testing Pool. Jadi kami itu punya datanya, kira-kira mana yang perlu diincar untuk kami lakukan testing. Jadi kalau event-event nggak perlu khawatir, banyak event. Nanti sebentar lagi akhir minggu ini Bu Linda selaku Direktur Testing juga sibuk ada event dari this weekend, Mr. Perumal and Mr. Gobin, there will be so-called the World Junior Wushu Championship Indonesia, dan kami prepare untuk itu. Dan banyak event-event yang lain, e-sport juga di minggu depan. Jadi poinnya adalah kami itu hampir setiap hari itu selalu ada pergerakan. Jadi itu yang perlu kami lakukan. Tapi kalau edukasi masih kurang, kami akui. Tadi data sudah menunjukkan, kecil sekali, hanya 20% aja yang pernah mengetahui tentang edukasi ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih Pak Gatot. Izin satu pertanyaan Oke, terakhir. Silahkan Ibu Bapak yang ingin masih belum terjawab mungkin. Yes, finally there's a female. Silahkan teman-teman boleh dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Isnawati Siridar dari Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan. Saya sendiri adalah atlet nasional cabang olahraga anggar mulai tahun 2003 sampai 2015. Terima kasih. Di sini saya sedikit berbagi pengalaman dan mungkin saran bahwa yang paling terpenting di sini adalah mungkin edukasinya Pak, bagaimana bisa sampai bukan cuma di atas saja, sampai di bawah. Karena pengalaman saya sendiri sebagai atlet mulai 2003, saya tidak tahu misalnya obat-obat apa saja yang bisa berdampak itu doping kepada kami begitu. Bahkan pengalaman 2007 ada teman saya 1 minggu sebelum berangkat SEA Games secara acak ada tes doping. Ternyata setelah dites hasilnya yang keluar adalah doping. Seminggu sebelum berangkat SEA Games. Jadi dampaknya adalah setelah latihan akhirnya menurun. 1 minggu dia tidak bisa tidur dan latihan sebelum berangkat SEA Games itu menurun. Dites kembali ternyata tidak doping. Dan pada sampai ke SEA Games akhirnya performance-nya sudah tidak mencapai puncak. Jadi mungkin edukasi yang paling penting buat pelatih atlet sampai ke bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. pengalamannya. Jadi itu menggambarkan betapa pentingnya edukasi tentang anti doping. Banyak atlet, mantan atlet bahkan banyak yang tidak tahu dan kapan itu dilakukan random, acak, itu untuk diambil sampelnya juga nggak tahu gitu. Poinnya yang kami sampaikan, kami akan to do the best one karena penganggaran juga ada meskipun belum cukup, tapi kami berusaha untuk semaksimal mungkin akan melakukan yang terbaik agar kesadaran awareness tentang
anti doping itu semakin tinggi. Itulah pentingnya seminar hari ini. Tapi sebelum berlanjut Mbak Widya, ini kayaknya kami ingin memperkenalkan dan kami ingin berdiri sebentar di depan. Kami akan panggil para di sini kami punya sekjen, direktur dan kepala biro dari IADO. Mohon izin ini Silakan, baik kita panggil. untuk berdiri Dr. Wulan. Dr. Beliau Wulan. ini adalah seorang dokter. Saat ini beliau adalah sekjen IADO. Kita Sekjen berikan IADO. close. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Linda. Wow, banyak fansnya ini Bu Linda ya di Bu belakang. Linda ini mungkin sering jadi yang paling banyak berhubungan dengan atlet. Ini adalah direktur testing yang tiap hari, tiap minggu Bu Linda mohon datang ke depan. Bu Linda boleh merapat Bu ke Linda. depan. Kemudian mohon untuk berikutnya Pak Suharyanto. Ini adalah Purnawirawan TNI, sekarang menjadi direktur. Nah ini ngurusin intelijen dan investigasi. Mari. Kemudian Mbak Natasha, itu adalah direktur edukasi. Ini yang kemarin maraton keliling Indonesia. Lalu masih ada 2 kepala biro kami. Mohon maju ke depan, maju ke depan. Mas Panji, ini yang ngurusin perencanaan adalah Mas Panji. Kemudian yang terakhir, nah ini yang ngurusin duit ini. Sedang keluar. Oh ya, ya udah ada Mas Bayu. Dulu kami kenal di Asian Games di Inaskok. Jadi ini adalah squad kami, kekuatan kami. Memang terbatas orangnya. Jadi kalau ada pertanyaan Pak Herman tadi, apakah ada perlu di daerah? Mohon maaf, kami harus memanfaatkan kekuatan yang ada dan sangat kompak membantu kami. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Terima Widya. kasih Pak Gatot. Justru dengan adanya seminar akbar ini kita semua jadi tahu apa-apa saja yang bisa kita bantu, apa-apa saja yang kita bisa support begitu untuk mewujudkan Indonesia bebas Iya, doping. iya, karena tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Terima kasih sekali lagi Pak Gatot atas pemaparannya. Dan Ibu Bapak, kita harus jeda terlebih dahulu. Penyelenggara panitia sudah menyiapkan sajian spesial tentunya, santap siang yang sudah kami siapkan di luar. Kita ketemu lagi di sini pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ya Ibu Bapak. Kembali ke ruangan Golden Ballroom, masih ada acara menarik lainnya. Dan juga tentunya saya akan mengumumkan siapakah pemenang dari smartwatch dan juga smartphone, the latest iPhone 14 yang nanti akan kami umumkan. Dan juga ini ada pesan nih dari teman-teman panitia bagi teman-teman yang belum registrasi ulang, silahkan melakukan registrasi ulang di meja registrasi di depan ruangan Golden Ballroom. Kita ketemu lagi 1 jam mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.